Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video yang bahas mengenai ERP system. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai Production and Materials Management. Langsung saja kepada pembahasannya. Pertama, kita akan bahas mengenai evolusi sistem manufaktur dan juga peran penting dari Manufacturing Execution System atau MES dalam proses produksi modern. Nah, pada tahun 1960 hingga 1980-an, sistem manufaktur itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, pada masa ini, produksi itu umumnya berfokus pada volume tinggi dengan menggunakan basis data mainframe. Namun, salah satu masalah utama yang sering muncul adalah kelebihan inventaris akibat produksi yang berlebihan. Nah, sistem ini juga memiliki kekurangan dalam hal fleksibilitas, sehingga sulit untuk merespon permintaan khusus dari pelanggan. Kemudian, memasuki akhir 1980-an, terjadi perubahan signifikan dalam industri manufaktur. Nah, di sini pelanggan itu mulai menginginkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, sistem produksi itu harus beradaptasi untuk menjadi lebih fleksibel dan juga responsif terhadap perubahan permintaan. Nah, hal ini menandai dimulainya era produksi yang lebih personal dan juga dinamis. Nah, disinilah Manufacturing Execution System ini mulai memainkan peran penting. MES ini adalah sistem yang memberikan umpan balik dan juga kontrol terus-menerus dalam proses manufaktur, kemudian juga membantu memastikan bahwa setiap tahap produksi itu berjalan sesuai rencana. MES ini juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya mesin dan tenaga kerja. Selain itu, juga memprioritaskan jadwal produksi serta mengotomatisasi alur dokumen untuk meningkatkan efisiensi produksi. Next, kita bahas mengenai peran ERP dalam manufaktur dan bagaimana ERP ini berhasil menyelesaikan masalah yang ada pada sistem tradisional. Nah, pada era 1990-an, ERP ini mulai berperan penting dalam proses manufaktur dengan mengintegrasikan proses manufaktur dengan proses bisnis lainnya seperti penjualan, pembelian, dan juga akuntansi. Nah, dengan integrasi ini, ERP ini meningkatkan efisiensi di seluruh rantai pasokan dan memastikan bahwa setiap bagian perusahaan itu bekerja dengan data yang sama dan juga terkini. Nah, selain itu, ERP juga memungkinkan produsen untuk menjual langsung ke pelanggan dan memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara produsen dan juga konsumen, sekaligus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Nah, sebelum adanya ERP, sistem tradisional itu memiliki banyak tantangan. Nah, salah satu masalah terbesarnya adalah kurangnya integrasi antara produksi, penjualan, pembelian, dan juga akuntansi. Hal ini tentunya akan menyebabkan data yang terisolasi di berbagai departemen yang sering mengakibatkan ketidakefisienan. Nah, akibatnya, persediaan itu akan berlebih dan sering terjadi karena perkiraan produksi yang tidak akurat. Nah, karena persediaan yang terlalu banyak itu tidak hanya membuang sumber daya, tetapi juga berdampak negatif pada arus kas dan juga profitabilitas perusahaan. Nah, tanpa visibilitas yang menyeluruh, perusahaan itu akan kesulitan mengelola proses manufaktur secara efektif. Kita akan bahas mengenai proses perencanaan produksi dan pembuatan, serta bagaimana setiap tahap dalam sistem produksi itu bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sistem produksi dirancang dengan beberapa tujuan utama. Pertama, menyusun rencana produksi yang efisien untuk memastikan bahwa produk dapat dibuat tepat waktu. Kedua, memastikan bahwa perusahaan itu dapat memperoleh bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Dan yang ketiga, menyiapkan jadwal peralatan, fasilitas, dan juga tenaga kerja sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Selain itu, sistem ini tuh juga bertujuan untuk mendesain produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta memastikan bahwa jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan itu mampu memenuhi standar dan juga kebutuhan pasar. Nah, proses produksi itu melibatkan berbagai aktivitas harian yang harus dikelola dengan baik. Aktivitas ini tuh termasuk pembelian bahan baku, penerimaan barang, kontrol kualitas atau QC, dan juga manajemen inventaris. Nah, proses pembelian ini harus memastikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan itu tersedia dalam jumlah yang tepat untuk diproduksi. Setelah bahan diterima, proses penerimaan ini melibatkan pemeriksaan barang, penerimaan, dan juga pencatatan ke dalam akun yang relevan. Nah, di sisi lain, kontrol kualitas atau QC itu adalah bagian penting dari sistem produksi. QC memantau kualitas bahan mentah hingga produk jadi dan memastikan tidak ada cacat yang lolos dari pengawasan. Hal ini tuh sejalan dengan Total Quality Management atau TQM yang menekankan pada pencegahan cacat sebelum terjadi.
Next, tentang proses pengendalian manajemen dalam produksi dan juga perencanaan kebutuhan material atau Material Requirements Planning yang disingkat dengan MRP. Pertama-tama, mari kita lihat fungsi utama dari MRP. Nah, MRP ini dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan kebutuhan material dalam proses produksi. Nah, berikut adalah beberapa fungsi kunci dari MRP. Pertama, MRP itu mengidentifikasi stok yang dibutuhkan untuk produksi, sehingga perusahaan itu tahu persis bahan apa yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan produksi. Kedua, MRP juga menentukan waktu tunggu untuk stok dari pemasok dan memastikan bahan itu tiba tepat waktu untuk menghindari penundaan produksi. Ketiga, MRP itu menghitung tingkat stok pengaman yang merupakan stok cadangan untuk mengatasi fluktuasi permintaan atau gangguan pasokan. Yang keempat, MRP itu juga membantu menghitung jumlah pesanan yang paling hemat biaya sehingga akan meminimalkan biaya pembelian dan juga penyimpanan. Terakhir, MRP ini membuat pesanan pembelian untuk stok yang diperlukan, sehingga ini akan mengintegrasikan kebutuhan material dengan proses pengadaan. Nah, salah satu alat penting dalam perencanaan produksi adalah jadwal produksi induk atau MPS. Nah, MPS ini menggunakan perakiraan penjualan untuk mengidentifikasi produk yang harus diproduksi dan juga kapan produk tersebut itu harus tersedia. Tentunya ini akan membantu dalam merencanakan dan mengatur proses produksi dengan lebih baik. Nah, selain itu, dalam konteks manajemen inventaris, ada yang namanya just in time atau JIT, yang merupakan pendekatan di mana persediaan itu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan tepat waktu. Nah, pemasok ini akan mengirim bahan berdasarkan jadwal dari just in time ini melalui Electronic Data Interchange atau EDI atau internet. Nah, dan itu akan memastikan pengiriman bahan yang efisien dan juga tepat waktu. Selanjutnya mengenai proses perencanaan kapasitas dan penjadwalan produksi. Pertama-tama mari kita bahas perencanaan kapasitas. Nah, proses ini tuh melibatkan penilaian kapasitas produksi yang mencakup personil, ruang, mesin, dan fasilitas yang tersedia. Nah, untuk membuat rencana kapasitas yang efektif, kita itu membutuhkan beberapa informasi penting seperti bill of materials, inventaris yang ada, status bahan baku, dan juga waktu tunggu dari pemasok. Nah, tujuan utama dari perencanaan kapasitas adalah untuk menghasilkan rencana bertahap yang rinci untuk setiap produk dan juga area kerja. Hal ini untuk memastikan bahwa semua sumber daya itu digunakan secara optimal dan kapasitas produksi itu dapat memenuhi kebutuhan permintaan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai penjadwalan produksi. Nah, proses ini melibatkan pengalokasian fasilitas produksi untuk memenuhi jadwal produksi induk. Nah, penjadwalan yang baik itu harus membantu memastikan bahwa setiap tahap produksi itu dilakukan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, penjadwalan produksi itu juga mencakup kontrol proyek dan waktu penyelesaian, sehingga setiap proses dapat dilacak dan dikelola untuk memastikan bahwa tidak ada keterlambatan dalam produksi. Yang terakhir, dalam desain dan pengembangan produk, penting untuk mengintegrasikan informasi biaya komponen yang membantu dalam mengurangi biaya produksi dengan membandingkan biaya komponen dari berbagai sumber untuk mendapatkan desain yang paling efisien dan juga hemat biaya. Nah, penggunaan informasi biaya yang akurat ini akan memungkinkan kita untuk membuat keputusan desain yang lebih baik dan juga mengoptimalkan biaya produksi secara keseluruhan. Next, membahas mengenai modul perencanaan produksi dan manufaktur dalam ERP. Nah, modul ERP ini memiliki beberapa fungsi penting dalam proses perencanaan produksi dan juga manufaktur. Yang pertama adalah mendukung Material Requirements Planning atau MRP yang membantu dalam perencanaan kebutuhan material. Kedua, mengelola pengendalian lantai produksi yang memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana. Ketiga, mengatur manajemen inventaris untuk menjaga keseimbangan stok bahan baku dan juga barang jadi. Terakhir, melakukan perencanaan kapasitas untuk memastikan kapasitas produksi itu telah memenuhi kebutuhan permintaan. Selain itu, modul ERP ini juga mengintegrasikan data dengan sistem akuntansi keuangan sehingga informasi produksi dan keuangan itu dapat dikelola secara terpadu. Nah, kemudian bagaimana alur kerja dalam sistem ERP ini? Nah, berikut langkah-langkah yang paling utama. Yang pertama adalah perakiraan penjualan. Nah, langkah pertama adalah menentukan tingkat produksi yang dibutuhkan berdasarkan perakiraan penjualan. Hal ini akan membantu merencanakan jumlah produk yang harus diproduksi. Kedua, Master Production Schedule atau MPS dan juga MRP. Selanjutnya,
MPS dan MRP ini digunakan untuk mengembangkan rencana material dan memicu pembelian bahan yang diperlukan. Terakhir, eksekusi manufaktur. Nah, proses ini melibatkan perintah kerja yang berisi bill of materials dan dari operasi manufaktur yang diperlukan untuk memproduksi barang. Next, kita bahas lebih dalam mengenai modul manajemen material dalam ERP. Modul manajemen material dalam ERP ini mencakup beberapa langkah penting dalam proses pengadaan material, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan bahan baku dan juga material untuk proses produksi atau operasional. Yang kedua, mengidentifikasi sumber pasokan. Nah, setelah kebutuhan ditentukan, langkah berikutnya adalah mencari dan juga memilih sumber pasokan yang tepat. Yang ketiga adalah membandingkan penawaran. Nah, modul ini membantu dalam membandingkan penawaran dari berbagai pemasok untuk memastikan bahwa perusahaan itu mendapatkan penawaran yang terbaik. Yang keempat, membuat pesanan pembelian. Nah, setelah memiliki pemasok, modul ini memungkinkan pembuatan pesanan pembelian dan juga pelacak status pesanan tersebut. Terakhir, menerima barang dan memverifikasi faktur. Nah, setelah barang diterima, proses ini tuh termasuk memverifikasi faktur untuk memastikan bahwa barang dan biaya itu telah sesuai dengan pesanan. Nah, selain itu, integrasi ERP ini juga memastikan bahwa semua data terkait pengadaan dan juga material itu dikelola secara terintegrasi dengan modul lainnya. Nah, berikut adalah cara dari integrasinya. Yang pertama, pesanan pembelian itu terhubung dengan modul akuntansi manajemen melalui pusat biaya yang memastikan bahwa biaya yang terkait dengan pengadaan itu dicatat dengan benar. Kedua, inventaris ini memposting komponen untuk memenuhi pesanan produksi. Nah, modul manajemen material ini mengelola aliran komponen ke dalam inventaris dan memastikan ketersediaan bahan untuk proses produksi. Terakhir, pembelian dan akuntansi keuangan berbagi data vendor yang sama. Maksudnya, integrasi ini tuh memungkinkan data vendor yang konsisten antara modul pembelian dan juga akuntansi keuangan untuk mengurangi duplikasi data dan juga meningkatkan akurasi informasi. Penjelasan terakhir mengenai masa depan ERP dalam manufaktur dan juga rantai pasokan. Nah, mari kita lihat konvergensi MES dan juga ERP. Pertama, integrasi real time di lantai pabrik atau factory floor. Nah, konvergensi antara Manufacturing Execution System atau MES dan juga ERP ini memungkinkan integrasi data secara real time di factory floor. Nah, yang tentunya akan meningkatkan visibilitas dan juga kontrol proses produksi. Kedua, peningkatan komunikasi dan juga layanan pelanggan. Nah, dengan integrasi ini, komunikasi antara berbagai departemen dan juga pelanggan itu menjadi lebih efisien dan mendukung pelayanan yang lebih baik dan juga responsif. Terakhir, analisis kinerja dan juga pelacakan produk. Nah, data yang terintegrasi ini memungkinkan analisis kinerja yang lebih mendalam dan pelacakan produk secara lebih akurat, serta mendukung keputusan berbasis data. Selanjutnya, kita akan membahas sistem perencanaan dan juga penjadwalan lanjutan. Nah, yang pertama, dukungan keputusan berbasis data ERP. Nah, APS ini memanfaatkan data dari sistem ERP untuk mendukung keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan juga penjadwalan produksi. Yang kedua, perencanaan produksi dan transportasi yang lebih baik. Nah, sistem ini meningkatkan perencanaan produksi dan manajemen transportasi serta mengoptimalkan jadwal dan juga alokasi sumber daya. Terakhir, mari kita bahas mengenai strategi e-business dalam ERP. Pertama, penggunaan e-marketplace untuk efisiensi rantai pasokan. Nah, ERP yang terintegrasi dengan e-marketplace ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam rantai pasokan dengan akses ke pasar yang lebih luas dan juga pengadaan yang lebih efisien tentunya. Yang kedua, pengurangan inventaris dan waktu tunda. Nah, strategi e-business ini dapat mengurangi inventaris yang tidak perlu dan juga waktu tunda, serta meningkatkan kecepatan dan juga responsivitas rantai pasokan. Yang ketiga, integrasi B2B dan perakiraan waktu nyata. Nah, integrasi B2B ini dalam ERP ini memungkinkan perakiraan yang lebih akurat dan juga real time, serta membantu perusahaan dalam merespon perubahan pasar dengan cepat. Nah, secara keseluruhan, masa depan ERP itu dalam manufaktur dan juga rantai pasokan ini tentunya menjanjikan efisiensi yang lebih besar dan juga responsivitas yang lebih baik melalui teknologi yang canggih. Demikianlah pembahasan mengenai ERP System Production and Materials Management. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.